Ya, ini baru aja usai pertandingan Persib Bandung menghadapi Rans Nusantara FC. Persib berhasil mengalahkan Rans dengan skor 2-1. Gol Persib dicetak oleh David da Silva di menit 26, kemudian Ciro Alves di menit 45 plus perpanjangan waktu lewat titik putih penalti. Sedangkan satu gol dari Rans Nusantara FC dicetak oleh Wander Luiz di menit 83. Dan ini merupakan debut yang sangat baik, manis tentunya bagi Luis Mia bersama Persib Bandung. Dan di layar kalian melihat video aku ini teman-teman, itu merupakan tweetan aku di Twitter tentunya @tommy_deski tentang 2 gol dari Persib Bandung. Kenapa? Karena banyak banget yang bertanya kepada aku. Gol pertama David da Silva, apakah itu offside atau tidak bang? Atau bagaimana menurut abang? Dan yang kedua, gol dari Ciro Alves. Kan proses dari penalti, Irianto disebut-sebut melakukan diving. Nah, setelah aku melakukan tabayun, mencari informasi, mencari orang yang berhak lah ya, lebih baik untuk memberikan tanggapannya, aku tanyalah langsung sama mantan wasit FIFA. Kalau misalnya kalian suka Liga Indonesia, wasit legenda kita teman-teman, Jimmy Napitupuluh, nah beliau memberikan tanggapannya. Yang pertama, gol David da Silva dalam posisi offside, dan asisten wasit juga posisinya tidak tepat. Dan gol kedua dari Persib Bandung yang dimana Irianto dijatuhkan, di situ disebutkan bahwa belum ada kontak pemain baju biru. Dalam momen tersebut Irianto sudah menjatuhkan diri. Kalau misalnya memungkinkan nanti aku tampilkan replay ya teman-teman. Nah, ini bukan arahnya kemana-kemana ya teman-teman, tetapi ini tentang wasit kita. Mengapa aku katakan demikian? Akhir-akhir ini dan beberapa waktu yang lalu tentunya teman-teman, aku sudah melakukan komunikasi, ngobrol-ngobrol sama ketua komite wasit PSSI terkait tentang kualitas wasit kita. Kita harapkan ke depannya wasit-wasit yang bertugas di Liga Indonesia, Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan seterusnya teman-teman, mampu menjaga, mampu memimpin pertandingan tersebut dengan adil dan sebaik-baiknya teman-teman. Kalau kita bicara tentang asisten wasit yang posisinya tidak berada sejajar dengan pemain lawan yang terakhir teman-teman, tentunya sering juga kita menyaksikan hal demikian di Liga Indonesia. Tapi lebih daripada itu, ini mungkin sering kita dengar seolah-olah seperti template ya. Dari tahun ke tahun kita sering mengeluarkan statement semoga kedepannya liga kita dipimpin oleh wasit-wasit yang baik. Itu sering kita dengarkan. Dan nggak sampai di sini saja, aku lanjutkan lagi untuk mengulangi template tersebut. Semoga seusai pertandingan Persib menghadapi Rans, kedepannya wasit kita bertugas lebih baik lagi. Lalu pasti banyak yang bertanya, harus Liga Indonesia kita menggunakan VAR? Wasit asing pasti ada tanggapan-tanggapan, masukan-masukan seperti itu. Nah, itu sudah aku bahas dengan ketua komite wasit PSSI dan sudah aku upload ke YouTube ya teman-teman. Coba kalian scroll aja video aku ke bawah. Itu merupakan salah satu video edukasi yang harus teman-teman ketahui. Jadi jangan dipelintir kemana-mana. Ini edukasi ya teman-teman. Semoga wasit kita bertugas ke depannya semakin baik. Oke, kita bahas pertandingan. Di atas kertas, kita lihat line up dari Persib Bandung. Persib gunakan pola 3-4-3. Luar biasa bagi aku, Luis Mia di awal-awalnya langsung berada di bench, teman-teman, merubah pola 4 back Persib yang biasa Persib gunakan menjadi 3 back. Itu tentunya ya perlu presisi ya. Apa yang diambil Luis Mia di pertandingan ini, dan itu tentunya dilakukan Luis Mia. Di belakang ada Reki, kemudian 1 Kuivers, Irianto, 3 back di belakang teman-teman, kemudian disupport oleh 4 pemain di tengah, Jalnando, Klok, Ricky Kambuaya, hand-hand di depan ada Ciro Alves, David da Silva, dan Febri. Ketika bertahan Persib menggunakan 5 back ya, Jalnando wingback kiri ataupun hand-hand di kanan akan sering turun membantu pertahanan, sehingga pada saat mid block ataupun low block bentuk pertahanan Persib itu menjadi 5-4-1. Ini salah satu hal yang patut diapresiasi. Di awal-awal Luis Mia bersama Persib udah menunjukkan perubahan dari sisi formasi. Sedangkan Rans Nusantara FC teman-teman di atas kertas gunakan pola 4-3-3. Yang menarik juga sebenarnya Coach RD bersama Rans yang biasanya cenderung menggunakan pola ataupun taktik 3 back teman-teman. Di pertandingan ini beliau gunakan pola 4-3-3. Namun hasilnya tidak memuaskan ya. Kita lepaskan dulu daripada keputusan kontroversi ataupun keputusan yang perlu dipertanyakan daripada wasit yang memimpin di pertandingan ini. Nah, salah satu hal
sepak bola modern yang dimainkan oleh Luis Milla di pertandingan ini, yaitu superiority ataupun permainan superioritas, numerical advantage. Itu sering-sering ya disebut-sebut oleh komentator di dalam pertandingan Liga Indonesia. Apa itu? Ya, di sektor kiri sayap teman-teman ataupun sayap kanan itu timbul overload. Jumlah pemain Persib itu banyak. Itu ala-ala Eropa lah. Sepak bola modern lah ya, bisa kita sebut ya teman-teman, memanfaatkan permainan superioritas. Nah, superioritas itu ada 3. Yang pertama kuantitatif, overload kualitatif, 1 lawan 1. Dari sisi kualitas, pemain Persib punya untuk mengalahkan pemain Rans dari sisi duel 1 lawan 1 ya teman-teman. Dan posisional, overload diimbangi pemain-pemain tersebut mampu mencari ruang-ruang yang kosong. Nah, itu kalau kita bicara tentang konsep permainan seperti itu, nggak bisa kita lepaskan dari Pep Guardiola, nggak bisa kita lepaskan dari Xavi Hernandez. Mungkin ketika aku melontarkan statement demikian, di video aku kemarin ketika membahas Persib, dibilang kejauhan, nggak usah bahas Eropa. Nah, tapi suka tidak suka, kan kita belajar dari sepak bola Eropa bagaimana mereka mampu memainkan permainan tersebut dengan baik. Nah, di momen ini memang masih banyak PR, pekerjaan yang dimiliki oleh Luis Milla. Tapi bargaining point-nya teman-teman, ada suatu perubahan yang dilakukan Luis Milla. Pertama dulu kita bahas terkait tentang identitas. Oke, di babak pertama aku apresiasi, di babak kedua memang agak Rans lebih berani ya untuk mengambil inisiatif juga. Di babak pertama identitasnya udah jelas, bermain dari passing-passing pendek 1-2 sentuhan, kemudian menyasar sisi sayap, khususnya sayap kiri lewat Jalnando. Nah, di situ sering overload 2 lawan 1. Overload itu beban pemainnya, jumlah pemain Persib lebih banyak di area kiri ataupun ketika Luis Milla ingin memanfaatkan permainan superioritas. Nah, ketika jumlah pemain tersebut unggul, muaranya apa? Permainan kombinasi tek-tok 1-2 sentuhan akan mudah dilakukan. Dan beberapa kali itu berhasil dilakukan oleh Persib Bandung. Sayangnya di final third ataupun akan masuk ke dalam kotak penalti ataupun sudah berada di kotak penalti teman-teman, hal tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan efisien oleh pemain-pemain Persib. Nah, oke, Persib mampu memenangi pertandingan ini. Lihat beberapa peluang yang diciptakan oleh Persib Bandung terkait tentang efektivitas, efisiensi ya teman-teman. David Da Silva peluangnya kena tiang, Febri Haryadi nggak mampu secara klinis untuk memanfaatkan peluang di depan gawang Rans yang harusnya mungkin 3-4 gol bisa diciptakan oleh Persib di pertandingan ini. Namun daripada itu semua, memang apa yang diterapkan oleh Luis Milla ini di pertandingan ini kelihatan sudah di sesi latihan kemarin bersama Persib Bandung. Deretan-deretan latihan Luis Milla teman-teman. Dan itu juga sudah aku tweet di Twitter aku terkait tentang positional game. Nah, di pertandingan ini permainan posisi beberapa momentum rapi banget dilakukan oleh Persib. Ya, walaupun belum sempurna tetapi kelihatannya itu ya udah baik, udah mengarah ke sesuatu yang baik. Itu yang pentingnya teman-teman. Permainan posisi itu permainan pergerakan-pergerakan daripada pemain. Contohnya, penalti yang didapat oleh Irianto. Oke, itu dianggap oleh wasit FIFA kita, mantan wasit FIFA Jimmy Navitupulu teman-teman, dalam keadaan offside. Tapi coba kalian perhatikan pergerakan Kambuaya, Irianto, dan sekitaran pemain Persib. Menarik pemain-pemain lawan untuk bisa memberikan space kepada Irianto. Dan itu sudah kita bahas efek dari positional game 4 versus 4 plus 3 netral player, dan aspek daripada latihan tersebut muaranya apa, itu sudah kita bahas juga. Dan di pertandingan ini terimplementasi, walaupun ya belum maksimal, tapi setidaknya yang aku sampaikan tadi sesuatu hal yang sudah luar biasa. Di sisi itu teman-teman, permainan counter memang bagi Persib di pertandingan ini mampu beberapa kali menghasilkan suatu peluang. Tapi sisi klinis yang kita singgung tadi belum mampu memanfaatkan itu menjadi gol teman-teman. Di momen ini juga aku apresiasi dengan supporter yang ada di dalam stadion teman-teman ketika Persib mendapatkan penalti lewat Irianto, kemudian di situ dimintalah ya Ciro Alpes untuk mengambil tendangan, dan di momen tersebut Ciro Alpes ya berhasil menciptakan gol pertamanya. Dan ini penting untuk kepercayaan dirinya. Soalnya banyak banget yang bertanya kenapa Ciro Alpes tidak bermain seperti kala ia bersama Persikabo. Nah, ini hal-hal seperti ini ya memang cedera kemarin juga tentunya mempengaruhi, dan itu pun disampaikan oleh Ciro Alpes. Jadi kesimpulannya teman-teman, Persib udah mulai nih, walaupun masih
satu pertandingan udah mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tentunya apa yang ingin dituangkan oleh Luis Milla bersama Persib Bandung perlu waktu, perlu proses. Karena kalau kita lihat orientasi terhadap bola di pertandingan ini pun nggak terlalu maksimal. Karena kalah ball possession antara Persib menghadapi Rans. 49% kalau nggak salah Persib, Rans 51. Sekitaran segitulah. Intinya Rans posisinya lebih unggul. Kenapa aku sampaikan hal demikian? Kan di awal-awal latihan Luis Milla tekankan akan banyak dengan bola. Oke, mungkin sampai sini aja ya teman-teman. Kalau kita bicara tentang run sedikit lah ya. Mereka tetap menggunakan cara mereka memanfaatkan Adi dari crossing. Nah, Adi ini kan sering melakukan overlap ke depan. Oleh karena itu diantitesiskan oleh Luis Milla. Jalnando explore sering serangan Persib dari sektor kiri. Itu sering kan rutin dilakukan oleh Luis Milla bersama Persib Bandung. Selebihnya Maroka menjadi kreator serangan untuk mendistribusikan bola ke kanan ataupun ke kiri. Namun apa yang terjadi? Di lini depan dari Rans mampu dibendung oleh Persib, dan tapi kita lihatlah ke depannya bagaimana Persib bersama Luis Milla kita nantikan ketika menghadapi tim-tim yang lebih kuat. Oke, mungkin sampai sini aja dulu video teman-teman. Semoga kalian suka dan ambil pelajaran daripada video ini. Bye.